Dina, ia tidak pernah merasakan hangatnya pelukan seorang ibu, karena sang ibu telah pergi saat ia baru lahir. Meski hidup dalam keterbatasan dan kesakitan, Dina belajar untuk kuat sejak dini. Ia harus menjadi penopang bagi ayah yang sakit-sakitan. Apakah Dian harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya terus? Apakah Dina bisa bahagia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita mulai kisah ini, mari kita awali dengan mengirimkan solawat kepada Nabi Muhammad. Semoga hidup kita selalu diberkahi dan dijauhkan dari kesusahan. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, karena di channel ini kita akan terus berbagi cerita yang menyejukkan hati dan menginspirasi hidup. Tulis juga, Allahumma sholli ala Muhammad, di kolom komentar. Biar video ini makin penuh berkah dan jadi ladang pahala untuk kita semua. Amin. Dina membuka mata untuk pertama kali di dunia yang penuh dengan bisu dan hampa. Ia tidak pernah merasakan hangatnya pelukan seorang ibu, karena sang ibu telah pergi saat ia baru lahir. Rumah sederhana di pinggir desa itu dipenuhi oleh kesunyian, hanya terdengar suara langkah kaki lemah ayahnya, Pak Hasan, yang terus bergulat dengan sakitnya. Tubuh Pak Hasan yang dulu kuat kini melemah, menyisakan wajah yang penuh kepedihan dan harapan yang perlahan memudar. Setiap sudut rumah kecil itu menyimpan cerita tentang kehilangan. Di sudut kamar kecil Dina, terdapat mainan sederhana dan selimut lusuh yang dulu disentuh lembut oleh tangan ibunya. Namun kini, semuanya tinggal kenangan yang tak bisa diulangi. Dina hanya bisa memandang bingkai foto hitam putih yang menggambarkan senyum ibu yang tak pernah ia kenal. Sebuah senyum yang seolah menjadi saksi bisu dari duka yang tak berkesudahan. Malam hari, ketika angin berhembus pelan, Dina terbangun oleh suara batuk ayahnya yang lemah. Ia merangkak menuju tempat ayahnya berbaring, mengusap kening yang panas dan berdoa dalam hati agar Tuhan memberikan kekuatan lebih pada pria yang selama ini menjadi satu-satunya keluarganya. Di dalam hati kecilnya, Dina merasa rindu yang dalam, rindu pada sosok yang tak pernah hadir secara fisik, tapi selalu hadir dalam doa dan harapannya. Meski hidup dalam keterbatasan dan kesakitan, Dina belajar untuk kuat sejak dini. Ia menyadari bahwa dirinya harus menjadi penopang bagi ayah yang sakit-sakitan. Dengan mata yang penuh tekad, ia berjanji dalam hati untuk tidak menyerah, untuk berjuang demi kehidupan yang lebih baik, meskipun jalannya terasa berat dan sepi. Pada pagi yang cerah, sinar matahari menyusup melalui jendela kecil rumah mereka, menerangi wajah kecil Dina yang masih tertidur lelap. Dalam mimpi, ia memeluk sosok ibu yang tak pernah ia temui, merasakan kehangatan yang selalu ia cari. Dan ketika matahari benar-benar terbit, Dina pun bangun dengan harapan baru, harapan bahwa suatu hari nanti, ia akan menemukan kebahagiaan yang selama ini ia rindukan. Sejak usia yang sangat muda, Dina sudah belajar bahwa hidup bukanlah sesuatu yang mudah. Ia mengerti bahwa ayahnya, Pak Hasan, semakin hari semakin lemah dan tak mampu lagi bekerja seperti dulu. Rasa sayang dan tanggung jawab pun tumbuh dalam hati kecilnya, mendorongnya untuk menjadi sosok yang kuat meski tubuhnya kecil. Setiap pagi, sebelum matahari terbit sempurna, Dina sudah bangun lebih dulu. Dengan tangan mungilnya, ia mulai mempersiapkan alat-alat anyaman bambu yang menjadi sumber penghasilan mereka. Ia memotong dan melinting bambu dengan hati-hati, belajar menganyam dari buku tua yang diwariskan oleh kakeknya. Meski jarinya sering terluka dan lelah, Dina tak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa hasil dari karyanya itu adalah harapan mereka. Matahari yang mulai naik menemani langkah Dina menuju pasar desa. Ia membawa keranjang berisi anyaman bambu yang telah selesai dibuatnya. Di tengah keramaian pasar, dengan suara kecil yang berusaha terdengar, ia menawarkan barang-barangnya kepada para pembeli. Senyum polosnya dan semangat yang terpancar membuat orang-orang tersentuh. Namun, tak semua hari berjalan mulus. Ada kalanya barangnya tak laku, dan Dina pulang dengan tangan kosong dan hati yang berat. Di tengah segala kesulitan itu, Dina tetap berusaha menebar kebaikan. Ia membantu tetangganya yang juga membutuhkan, berbagi senyum dan doa. Rasa lelah terkadang menyergap, namun semangat dan harapan yang besar membuatnya terus melangkah. Ia ingin membuktikan bahwa walaupun kecil dan tanpa ibu, ia mampu bertahan dan menjaga ayahnya. Di malam hari,
Setelah seharian bekerja, Dina duduk di samping ayahnya yang terbaring di tempat tidur. Ia memegang tangan ayahnya dengan lembut, menceritakan hari yang telah dilaluinya. Meskipun suara ayahnya lemah, senyum kecil yang terukir di wajahnya menjadi obat bagi Dina. Rasa cinta dan pengorbanan mereka menjadi tali pengikat yang kuat dalam menghadapi hidup. Meskipun dunia terasa berat, Dina tidak pernah kehilangan harapan. Dalam hatinya, ia menyimpan mimpi-mimpi indah tentang masa depan yang lebih cerah, di mana ia dan ayahnya bisa hidup bahagia tanpa rasa sakit dan kesusahan. Semangat itu terus menyala, menjadi cahaya yang menuntun setiap langkahnya. Setiap pagi, sebelum mentari benar-benar terbit, Dina sudah bersiap menjalani hari yang penuh perjuangan. Dengan keranjang anyaman bambu yang dipikul di punggung kecilnya, ia berjalan menyusuri jalanan desa yang masih sunyi. Udara dingin menusuk kulitnya, namun tekadnya lebih kuat daripada rasa lelah dan dingin yang menyergap. Pasar desa mulai ramai dengan suara pedagang yang menawarkan dagangan dan pembeli yang berbaur dalam hiruk-pikuk. Di antara kerumunan itu, Dina dengan sigap mencari tempat strategis untuk membuka lapak kecilnya. Ia mengatur anyaman bambu dengan rapi, berharap mata para pembeli tertarik dan mereka mau membeli barang-barangnya. Dengan suara kecil namun penuh harap, Dina mulai menawarkan barang dagangannya. Anyaman bambu, buat keranjang atau hiasan rumah, murah dan kuat. Kata-katanya terkadang tersendat oleh rasa gugup, tapi ia berusaha tersenyum dan menjaga semangat. Beberapa orang memandangnya dengan iba, ada yang membeli, dan ada pula yang berlalu begitu saja. Di sela-sela itu, Dina bertemu dengan beberapa tetangga yang mengenal keluarganya. Mereka memberi dukungan dan kata-kata penyemangat. Seorang ibu yang sedang membeli buah berkata, "Dina, kau anak yang kuat. Jangan menyerah, ya." Kata-kata itu seperti oase di tengah gurun perjuangan yang panjang dan melelahkan. Meski begitu, hari-hari Dina tidak selalu mudah. Ada saat-saat ketika ia pulang dengan tangan kosong, keranjang yang belum terisi penuh uang. Namun ia tidak pernah membiarkan kekecewaan mengalahkan dirinya. Setiap malam, sebelum tidur, ia mengingatkan diri bahwa perjuangan hari ini adalah modal untuk harapan di masa depan. Sesampainya di rumah, Dina menyapa ayahnya dengan senyum yang meskipun lelah tetap tulus. Ia mengeluarkan hasil penjualan, meskipun tak banyak, dan membaginya dengan hati penuh rasa syukur. Pak Hasan yang melihat semangat anaknya walaupun dalam keadaan sakit, merasa bangga dan terharu, meski terkadang kesedihan masih menghantui matanya. Dina tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Namun setiap langkahnya di pasar desa, setiap senyuman yang diterimanya, dan setiap tetes keringat yang jatuh menjadi saksi betapa besar keberanian dan harapan dalam diri seorang anak kecil yang hidup dalam kesusahan. Malam tiba dengan dingin yang menusuk, menghantarkan kelelahan yang mendalam ke dalam tubuh mungil Dina. Setelah seharian penuh berjuang di pasar, ia melangkah pelan menyusuri jalan setapak menuju rumah sederhana mereka. Langkahnya lelah, namun hatinya tetap teguh menahan beban yang terasa begitu berat untuk usianya. Di balik pintu rumah, aroma sederhana dari masakan ayahnya menyambut, namun tak mampu menghilangkan rasa letih yang menguasai Dina. Ia melihat ayahnya, Pak Hasan, terbaring di kasur tipis, tubuhnya tampak rapuh dan wajahnya penuh dengan kelelahan dan sakit. Tubuh yang dulu kuat kini rapuh, menghadapi pergulatan melawan penyakit yang semakin lama semakin berat. Dina duduk di sisi ayahnya, menyentuh tangan yang dingin dan lemah itu dengan lembut. Matanya berkaca-kaca, menahan rasa takut dan duka yang mengalir tanpa henti. "Ayah, semangat ya," bisiknya pelan, berharap kata-kata kecil itu mampu memberi kekuatan lebih bagi pria yang selama ini menjadi pelindung dan segalanya baginya. Meski tubuhnya kecil dan lelah, Dina tak pernah lupa untuk merawat ayahnya sebisa mungkin. Ia membantu membawakan obat, menyiapkan minuman hangat, dan mengusap peluh di dahi ayahnya. Tangan-tangan kecil itu berusaha menghapus rasa sakit dan kesepian yang menyelimuti mereka. Namun, di balik ketegaran itu, ada penat yang tak tertahankan. Kadang, saat ayah tertidur pulas, Dina menunduk dan menangis dalam kesunyian kamarnya. Air matanya menjadi pelepas lelah dan beban yang selama ini dipendam dalam hati. Ia merindukan pelukan hangat ibu yang tak pernah ia rasakan dan doa yang bisa menghilangkan segala kesedihan.
Keesokan harinya, matahari menyinari dengan lembut saat Dina membuka jendela rumah mereka. Di luar, burung-burung berkicau riang, seolah mengajak ia untuk tetap bersemangat dan berharap. Dina menarik napas dalam, menguatkan hati kecilnya untuk menghadapi hari-hari penuh tantangan yang masih menanti. Walau berat dan penuh perjuangan, Dina percaya bahwa cinta dan pengorbanan adalah kekuatan terbesarnya. Ia yakin bahwa selama ada harapan, ia dan ayahnya akan mampu melewati segala kesulitan, bersama-sama menanti hari cerah yang suatu saat akan tiba. Hari-hari yang berat itu sedikit terurai oleh kebaikan hati seorang tetangga, Bu Sari, yang melihat perjuangan Dina dari jauh. Suatu sore yang berangin, Bu Sari mendatangi rumah sederhana mereka dengan sebuah senyum hangat dan sekeranjang buah-buahan segar. Dengan suara lembut, ia berkata, "Dina, aku tahu ini berat, tapi aku ingin membantumu." Bu Sari menawarkan pekerjaan ringan di rumahnya, sebuah pekerjaan yang bisa Dina lakukan tanpa harus pergi jauh dan meninggalkan ayahnya sendirian. Meski kecil, tawaran itu menjadi sinar terang di tengah kegelapan hidup Dina. Ia menyambut dengan hati penuh harap, merasa seolah ada tangan yang meraih dan mengangkatnya dari jurang keputusasaan. Hari-hari berikutnya, Dina mulai mengerjakan tugas yang diberikan Bu Sari. Ia membantu menata bunga di pekarangan, membersihkan alat-alat dapur, dan membantu anak-anak Bu Sari belajar membaca. Setiap pekerjaan kecil itu memberinya rasa percaya diri dan kesempatan untuk belajar hal baru, jauh dari lelahnya berjualan anyaman bambu yang terkadang sepi pembeli. Tidak hanya itu, Bu Sari juga menjadi sosok yang memberikan motivasi dan kasih sayang yang selama ini Dina rindukan. Mereka berbicara banyak tentang mimpi dan harapan. Bu Sari mengajarkan Dina untuk selalu percaya bahwa hari esok bisa lebih baik, asal tak pernah menyerah. Di rumah, Dina merasa beban yang selama ini menghimpit dadanya mulai mengendur sedikit demi sedikit. Meski ayahnya semakin lemah, ia tahu bahwa ada harapan baru yang tumbuh. Sebuah harapan yang bukan hanya untuk bertahan, tapi juga untuk maju dan meraih masa depan yang lebih cerah. Malam itu, sebelum tidur, Dina memandang langit penuh bintang dan berdoa. Ia memohon kekuatan dan keberanian untuk terus berjuang, dan rasa syukur untuk setiap kebaikan kecil yang menyertai jalannya. Dalam hati kecilnya, ia yakin bahwa selama ada cinta dan harapan, tidak ada yang mustahil untuk dilalui. Waktu terus berjalan dengan irama yang tak pernah berhenti. Namun untuk Dina, setiap detiknya terasa seperti ujian yang semakin berat. Kondisi ayahnya, Pak Hasan, kian melemah, membuat rumah sederhana mereka semakin sunyi dan penuh kesedihan. Dina berusaha keras menyembunyikan rasa takut dan kesedihannya, demi memberi kekuatan pada ayah yang selalu menjadi sumber harapannya. Suatu malam yang dingin, Pak Hasan terbaring di kasur tipis dengan napas yang berat dan tak teratur. Dina duduk di sampingnya, menggenggam tangan yang dulu kokoh melindunginya. Matanya memerah menahan air mata yang ingin jatuh. Ia berbisik pelan, "Ayah, tolong bertahan ya, aku masih butuh ayah." Namun, suara itu hampir tenggelam oleh deru malam yang sunyi. Jam dinding berdetak pelan, menghitung setiap detik yang terasa panjang dan menyakitkan. Tubuh Pak Hasan mulai melemah, hingga akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya dengan tangan yang masih erat menggenggam tangan Dina. Dunia kecil Dina runtuh dalam sekejap. Tangisan yang tertahan selama ini pecah lepas, membasahi lantai kayu dengan keputusasaan yang mendalam. Kepergian ayahnya meninggalkan kehampaan yang tak terukur. Dina yang kini benar-benar sendirian, harus menghadapi dunia yang keras dan penuh tantangan. Namun di balik duka yang melanda, ada tekad yang menguat dalam hati kecilnya, untuk melanjutkan hidup dan menjaga kenangan ayahnya dengan sebaik mungkin. Hari-hari berikutnya, tetangga dan kerabat berdatangan memberikan dukungan dan penghiburan. Namun, tak ada yang bisa menggantikan sosok ayah yang telah pergi. Dina merasa sebatang kara, namun juga bertekad kuat untuk tidak menyerah. Anyaman bambu tetap menjadi sumber penghidupannya, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik tetap menyala dalam hati. Di malam sunyi, Dina menatap foto ayahnya yang terpajang di sudut kamar. Ia mengusap wajah foto itu dengan lembut, lalu berbisik, "Ayah, aku janji akan terus berjuang, demi kita berdua." Dalam doa dan air mata,
ia menguatkan diri menghadapi hari esok yang penuh ketidakpastian. Setelah kepergian ayahnya, dunia Dina seakan runtuh. Rumah sederhana itu kini terasa begitu sunyi dan kosong tanpa suara langkah kaki yang dulu selalu mengiringi hari-harinya. Dina berdiri di ambang pintu rumah, menatap halaman yang luas namun hampa. Hanya suara angin yang bertiup lembut menemani kesendirian yang semakin dalam. Meski hati kecilnya dipenuhi rasa takut dan kesepian, Dina tahu bahwa ia harus bertahan. Ia harus terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk mengenang ayah yang telah pergi. Anyaman bambu tetap menjadi sumber penghidupannya. Dengan tangan kecil yang cekatan, ia merangkai bambu menjadi bentuk keranjang dan hiasan yang indah. Di pagi hari, Dina membawa anyamannya ke pasar desa. Ia berjalan sendiri di antara kerumunan pedagang dan pembeli, berusaha menarik perhatian dengan suara lembutnya. Meski tanpa ayah yang menemani, Dina tak gentar. Setiap senyum dan setiap kata yang ia ucapkan adalah bukti keberaniannya menghadapi dunia yang keras. Namun, hidup sebatang kara bukanlah hal yang mudah. Dina seringkali merasa kesepian dan rapuh. Di malam hari, saat lampu-lampu padam dan rumah menjadi gelap, ia duduk di sudut kamar sambil memeluk boneka beruang yang sudah lusuh. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan, menyirami luka yang dalam dan rasa kehilangan yang tak terhingga. Tetapi di balik kesedihan itu, Dina menemukan kekuatan. Ia ingat kata-kata ayahnya saat masih sehat, "Jangan pernah menyerah, Nak. Dunia ini milik orang-orang yang berani berjuang." Kata-kata itu menjadi nyala api kecil yang menghangatkan hatinya dan memandu langkahnya untuk terus maju. Suatu hari, saat ia duduk di bawah pohon besar di tepi desa, Dina melihat matahari terbenam yang indah. Warna merah jingga yang menyelimuti langit seolah memberi harapan baru, bahwa setiap akhir adalah awal baru. Dengan tekad yang kuat, Dina menatap ke depan, siap menulis cerita hidupnya sendiri meski harus berjalan sendiri. Di tengah kesendirian dan perjuangan, Dina belajar bahwa ia bukan hanya seorang anak kecil yang terluka, tapi juga seorang pejuang yang memiliki hati penuh keberanian dan harapan. Ia yakin, suatu hari nanti, hidupnya akan berubah menjadi kisah yang penuh cahaya dan kebahagiaan. Setelah bertahun-tahun hidup berjuang sendirian, sebuah cahaya baru mulai menyinari jalan Dina. Suatu pagi yang cerah, saat Dina sedang menganyam bambu di teras rumahnya, seorang wanita datang menghampiri. Namanya Bu Lela, seorang guru dari desa tetangga yang baru pindah ke kampung mereka. Dengan senyum ramah dan mata penuh perhatian, Bu Lela menawarkan bantuan yang tak pernah Dina bayangkan sebelumnya. Bu Lela mengajak Dina untuk belajar membaca dan menulis di rumahnya. Awalnya Dina merasa ragu, karena selama ini dunia pendidikan baginya terasa jauh dan sulit. Namun perlahan, dengan kesabaran dan kehangatan Bu Lela, Dina mulai membuka lembaran baru dalam hidupnya. Setiap huruf yang ia pelajari, setiap kata yang berhasil dibacanya, menjadi jendela menuju dunia yang lebih luas dan penuh harapan. Hari-hari berlalu, dan Dina semakin percaya diri. Ia mulai bermimpi bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk meraih sesuatu yang lebih besar. Ia membayangkan suatu hari bisa membantu anak-anak lain yang mengalami kesusahan seperti dirinya, menjadi cahaya seperti Bu Lela yang membimbingnya. Di balik perjuangan dan air mata, kini ada senyum yang tulus dan mata yang bersinar penuh semangat. Bu Lela bukan hanya guru, tapi juga sosok ibu pengganti yang mengisi kekosongan hati Dina dengan cinta dan harapan. Suatu sore, di sebuah kelas sederhana yang dipenuhi anak-anak desa, Dina berdiri di depan papan tulis. Dengan suara lantang dan percaya diri, ia membacakan sebuah cerita yang ditulisnya sendiri tentang perjuangan dan harapan. Teman-teman dan Bu Lela bertepuk tangan, memberikan dukungan dan semangat. Malam itu, saat Dina pulang ke rumah, ia menatap bintang-bintang di langit dan berbisik, "Terima kasih, Bu Lela. Kau telah memberi aku cahaya baru." Hatinya penuh keyakinan bahwa masa depan yang cerah bukan lagi mimpi, melainkan kenyataan yang tengah ia ukir dengan penuh keberanian. Dina telah melangkah jauh dari anak kecil yang kehilangan dan kesepian, menjadi sosok yang kuat dan penuh harapan. Perjalanannya belum selesai, namun ia tahu ia tidak lagi berjalan sendiri. Dengan cinta dan ilmu yang didapat,
Dina siap menatap dunia dan menulis kisah hidupnya yang baru. Kisah tentang cinta, keberanian, dan cahaya yang tak pernah padam. Jangan lupa subscribe ke channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita inspiratif berikutnya. Berikan like sebagai bentuk dukungan. Dan tuliskan di pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Sampai jumpa di kisah penuh makna lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.